Bagaimana tata caranya sekarang? Akad nikah yang ada di dalam syariat simpel. Tata caranya adalah setelah semua unsur hadir, ada wali, ada calon mempelai laki-laki dan saksi, maka yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa mempelai wanita tidak harus dihadirkan, apalagi di tengah-tengah forum. Gak ada dalilnya. Bahkan jangan sampai mempelai wanita menjadi sasaran tembak mata-mata laki-laki pada saat itu, khususnya ketika akad nikah. Mempelai akan berdandan, jadi kalau sudah jelas-jelas berdandan atau dirias, di make up, maka dijaga di tempat yang baik, jangan sampai dipertontonkan, karena ini akan menjadi istri antum. Masa istri antum dilihatin oleh seluruh pasang mata yang hadir pada saat itu? Jadi sekali lagi tidak harus, bahkan kalau kondisinya demikian maka tidak dihadirkan di meja akad tersebut. Itu yang pertama. Jadi tinggal ada saksi, ada mempelai, dan ada wali. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara dimulai dengan khutbatun nikah sebagaimana hadis Ibnu Majah. Ibnu Majah membuat bab khutbatun nikah, bab khutbah nikah. Dan hadis Ibnu Mas'ud, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah fin nikah wa ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan khutbatul hajah di pernikahan dan di selain momen pernikahan. Jadi sekali lagi disunahkan untuk diawali dengan khutbatun nikah. Pertanyaannya, apa itu khutbatun nikah? Apa yang dimaksud khutbatun nikah? Apa arti khutbatun nikah? Hadirin, khutbatun nikah yang dimaksud sebagaimana hadis Ibnu Majah, hadis Abdullah bin Mas'ud, dan hadis-hadis yang ada dalam buku dan bisa dicek di Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Titik, selesai. Itu khutbah nikah. Itu khutbah nikah. Banyak orang nggak paham khutbah nikah, dan yang terbaik untuk membacanya adalah wali. Begitu titik sampai di sini, baru dia katakan saya nikahkan putri saya Fulana binti Fulan dengan Fulan bin Fulan dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai, saya terima nikahnya. Selesai pernikahan. Itu akad yang sesuai dengan syar'i. Selesai. Jadi bukan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, khutbah nikah akan disampaikan oleh Ustadz Fulan. Itu bukan khutbah nikah. Itu bukan khutbah nikah. Itu nasihat.
Itu nasihat pernikahan aja, bukan khutbah nikah. Khutbah nikahnya baca itu. Dan yang paling baik membacanya adalah wali, kata banyak para ulama. Dan hukumnya sunnah. Dan hendaknya wali merenungkan. Dan hendaknya mempelai laki-laki paham makna innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in dan seterusnya. Jadi sebelum akad nikah itu bukan hanya persiapan qabiltu nikahaha. Kan biasa pelempel itu hafal qabiltu nikahaha, qabiltu nikahaha, qabiltu nikahaha, qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya, saya terima. Apalagi ngafalin nama, apalagi nama calon mertua itu kan susah banget. Nah, bukan itu sebenarnya nggak terlalu penting sih. Kalau dalam segi fikih ya, itu lebih baik kita renungkan makna khutbatun nikah, karena itu dalam maknanya, dalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji hanya milik Allah. Ini acara tidak mungkin tersenggala kecuali karena Allah. Kami memujinya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in, dan kami meminta pertolongan kepadanya. Ini acara tidak akan berhasil kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi semua merenungkan. Itu baru pernikahan yang benar-benar khusyuk. Jadi khutbah nikah itu penting walaupun hukumnya sunnah. Tapi dibaca dengan penghayatan. Wali membacanya dengan penghayatan, lalu mempelai laki-laki yang siap-siap untuk qabul itu meresapi, dan mempelai wanita pun juga mendengar dengan penuh penjiwaan. Lalu setelah selesai baru ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan menikahkan dari wali, dan qabul adalah serah terima tersebut, sehingga pada saat itu sah menjadi istri kita. Itu akad nikah. Ustadz, kalau sekarang ada ceramah pernikahan, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Tapi yang paling baik itu yang paling baik jangan sampai terkesan itu khutbah nikah. Bukan itu khutbah nikah. Jangan mengesankan itu khutbah nikah. Itu nasihat. Ada dalilnya nggak Ustadz? Kembali kepada kaidah tadi. Hukum asal akad nikah dan walimah adalah muamalat. Maka selama tidak diyakini satu paket, ini hanya mengambil momentum saja. Karena khususnya mempelai, dia akan dengar pada saat diceramahin di waktu tersebut, maka nggak ada masalah. Walaupun nggak ada dalilnya, tidak ada dalilnya ada ceramah pernikahan. Namun ingat konsep kita, hukum asal akad nikah dan walimah adalah muamalat. Itu penting. Lalu yang perlu kita perhatikan, sekali lagi, tidak harus satu nafas. Tidak harus satu nafas. Nggak ada. Terlalu mendramatisir. Nggak ada hubungannya ya. Jadi nggak harus satu nafas. Tidak harus mulus 100%. Kalau tersendat tapi maknanya dapat, nggak ada masalah. Jadi saya nikahkan putri saya Fulana binti Fulan dengan Fulan bin Fulan dengan mas kawin cincin berlian tunai. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar yang disebutkan tadi tunai. Selesai. Dan nama ayah kalaupun nggak komplit sebenarnya nggak ada masalah, asal jelas. Yang nggak boleh misalnya saya nikahkan salah satu putri saya dengan Fulan bin Fulan, saya terima nikahnya, itu nggak boleh karena nggak jelas. Tapi kalau misalnya dia cuma punya satu putri, misalnya nama putrinya Rini, saya nikahkan putri saya Rini dengan Fulan bin Fulan, saya terima nikahnya, itu selesai sudah. Nggak harus disebutkan Rini binti Sasongko Probo Negoro Fulan, nggak perlu. Dan itu yang susah kan. Tapi kalau mau disebutkan ya silahkan, tapi nggak harus demikian. Nah terkadang yang jadi masalah ketika seharusnya sudah sah karena tersendat di nama mertua, akhirnya suruh ulang. Nggak perlu. Itu antum kalau begitu semua ramai-ramai teriak sah aja, sah gitu loh. Jadi penghulunya nggak bisa ngulang lagi. Pokoknya satu gedung udah bilang sah. Jadi nggak perlu diulang. Karena sudah sah, mau diulang gimana? Orang mereka sudah suami istri. Jadi itu yang harus kita camkan bersama-sama.